Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini kita ada untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Kita mensyukuri untuk apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita. Sungguh kasih-Nya itu luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu telah juga mengalaminya. Bersama kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kalau kita ada hari ini, itu adalah karena anugerah-Nya semata. Kalau kita bisa melewati hari-hari kita setiap hari, itu adalah karena cinta-Nya. Biarlah hati kita limpah dengan syukur. Berterima kasih untuk semua yang Dia lakukan. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua datang dengan hati yang penuh syukur. Amin. Ya, saya juga menyapa Bapak Ibu yang sedang berada di rumah-rumah, yang sedang beribadah bersama kami dari GBI Emmanuel Revival Center Malang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kita angkat tangan kita dan katakan, betapa kagum aku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur Bapa, buat kasih-Mu menyelamatkan. Terima kasih untuk keselamatan. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa
Sungguh kebaikan Tuhan tidak terbatas di dalam hidup kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini untuk segala kebaikan yang boleh Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami senantiasa rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa taat kepada segala sesuatu yang telah Kau perintahkan bagi kami. Dan biarlah pada hari ini ya Tuhan, setiap umat-Mu yang datang kepadamu untuk beribadah, maka biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Bapa, kami rindu Engkau nyata di dalam hidup kami. Kami merindukan Engkau menyentuh setiap pribadi kami hari ini. Kami tidak mau melakukan ibadah rutinitas. Kami tidak mau melakukan ibadah yang sia-sia. Kami mau Tuhan Engkau sungguh-sungguh hadir dan Engkau menyatakan diri-Mu bagi setiap kami. Bapa, jangan lewatkan satu pun di antara kami. Biarlah sentuhan tangan Tuhan boleh kami alami di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau mau mendengar pujian dan sembah kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Coba lambaikan tangannya, katakan haleluya, haleluya. Mari kita rayakan Yesus Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Mari merayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Mari merayakan kebangkitan Tuhan kita dengan penuh sukacita.
bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, 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 glory, gloria, katakan gloria. Bersoraklah, hey, 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 glory, gloria. Oh, katakan haleluya, haleluya. Allah kita hidup betul. Amen. Allah kita hidup betul. Amen. Katakan Yesusku hidup. Yesusku oh, haleluya. Dia yang hidup, dia yang berjanji. Dan setiap janjinya itu tidak pernah satu pun tidak digenapi. Amen. Semuanya digenapi dengan sempurna. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh biar bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tetap. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan dan pasti akan digenapi. Ya, katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saudara percaya bahwa semua yang difirmankan Tuhan Yesus itu pasti digenapi? Percayalah. Karena itu hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, siapkan sungguh-sungguh hatimu dengan percaya bahwa apa yang Dia firmankan pasti terjadi dalam hidupku. Haleluya. Ya, Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan terjadi. Katakan bersama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya, jemaat berkata biar bumi.
Sekali lagi katakan, Shalala. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, katakan. Aku cinta Yesus. Sekali lagi katakan, aku cinta Yesus. Saya ajak kita bangkit berdiri semuanya dan kita boleh angkat tangan kita. Katakan kepada Tuhan Yesus yang hadir di tempat ini, Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan sekali lagi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan amin. 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 Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri untuk lebih bertumbuh, didewasakan, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita miliki semangat itu. Tiap hari, tiap minggu harus tambah serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak punya target itu, ibadah saudara sia-sia. Ya, kasih semangat dulu kanan kiri saudara. Tambah serupa dengan Tuhan Yesus, tambah mirip Tuhan Yesus. Bahasa Jawanya tambah memper sama Tuhan Yesus. Amin. Bukan tambah lemper. Tambah lemper minta KLW. Kita buka sama-sama Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Kita baca mulai ayat 33 sampai 49. Lukas pasal 24 ayat 33 sampai 49. Sudah dapat saudara? Kita baca bergantian ya. Saudara bisa mulai baca sama-sama ayat 33, saya sambung ayat 34 dan seterusnya bergantian. Sepakat? Beneran sepakat? Nanti yang baca sebagian. Sepakat semua? Oke. Yuk saudara mulai. 1, 2, 3. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Amin. Saudara, kisah ini tidak kita baca lengkap. Kalau saudara mau baca lengkap, baca dari ayat 1. Kisahnya adalah bagaimana dua murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka di sana dalam keadaan sedih, berduka karena guru mereka yang mereka kagumi mati disalib. Mati dengan cara mengenaskan. Dan pada saat mereka berjalan ke Emmaus, Tuhan Yesus ternyata menemani perjalanan mereka dan bercakap-cakap dengan mereka. Sampai di Emmaus, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus memecahkan roti, bersyukur, dan tiba-tiba Tuhan Yesus lenyap. Baru pada saat itu mata mereka terbuka, baru tahu, tiba guru kita sendiri. Ternyata guru kita sendiri yang tadi bersama-sama dengan kita. Dan mereka memutuskan kita harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada teman-teman kita. Mereka jalan kembali dari Emmaus ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira 11 kilo, saudara. Jadi mereka dari Emmaus balik ke Yerusalem 11 kilo. Jadi pada hari itu mereka berjalan 22 kilometer. Apa yang membuat mereka tidak merasa capek, saudara? Karena sukacita melihat Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara semangat buat Tuhan, apapun saudara jalani. Capek-capek pun saudara jalani. Amin. Minggu pagi-pagi ingin berkumpul bersama-sama, beribadah di hadapan Tuhan, dijalani. Meskipun bangun pagi, sik ngantuk, sik capek saudara, kesel-kesel, tetap bangun semangat. Tujuannya satu, memuji Tuhan, beribadah pada Tuhan. Amin. Haleluya. Pada saat mereka sudah sampai di Yerusalem, mereka mau cerita, ternyata teman-teman mereka sudah pada cerita semua. Guru kita bangkit. Dia telah menampakkan diri pada Simon. Kisah Tuhan Yesus menampakkan diri pada Simon memang enggak tercatat gimana detailnya. Tapi kita tahu dari ceritanya mereka. Guru sudah menampakkan diri pada Simon. Mereka heboh. Baru dua murid ini juga cerita. Kami juga ketemu sama Yesus. Kami juga ketemu sama Sang Guru. Situasi ini 180 derajat. Berbeda 180 derajat dibanding hari-hari sebelumnya. Sebelum mereka melihat Yesus. Saudara, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ada saatnya Tuhan Yesus masih berada di dalam kematiannya. Pada saat Tuhan Yesus masih berada di dalam kematiannya, apa yang para murid kira-kira lakukan? Kalau kita tangkap dari apa pembicaraan
dua murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka susah, mereka berkata di dalam ayat Lukas pasal 24 ayat 19, pada saat Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, jawab mereka adalah, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Saudaraku, yang ada di dalam pikiran mereka adalah mereka kecewa. Kenapa Yesus kok mati? Padahal Yesus digadang-gadang sebagai Mesias, pembebas bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Di dalam pikirannya mereka menyalahkan imam-imam. Sakit hati, kecewa. Ini gara-gara imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami yang bodoh. Mungkin di antara mereka juga ada yang menyalahkan Yudas. Dasar Yudas pengkhianat. Gara-gara dia, semua angan-angan kita gagal. Kita pengennya memerintah bersama dengan dia. Semuanya rusak, semua gagal. Itu yang ada di dalam pikirannya mereka. Mereka salahkan sana, sini, salahkan. Dan juga mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Dulu kita berkata, Guru, sekalipun engkau harus ditangkap dan harus mati, kami juga akan ikut mati bersama dengan engkau. Murid-murid siap mati. Di hadapan sang guru mereka berkata siap mati. Begitu Yesus ditangkap, mereka kabur semua. Mereka merenungkan, mengapa waktu itu kita tidak melawan ya? Kenapa kita tidak berusaha membebaskan Yesus, guru kita? Pikiran mereka kalut, stres. Mereka tidak bisa memikirkan yang lain. Mata mereka gelap, pengharapan mereka sudah lenyap. Sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa mereka banggakan. Tujuan hidup mereka seolah-olah sudah hilang. Semua harapan sirna. Saudara bisa bayangkan ya, semua orang yang punya rencana, punya cita-cita, tiba-tiba kena masalah, itu stresnya luar biasa. Di negara kita yang kapan lalu heboh itu, orang sudah invest di koperasi, semua tabungan ditaruh sana, sampai miliaran. Tiba-tiba koperasinya bodong, duitnya lenyap. Mereka demo, mereka teriak-teriak, tolong selamatkan uang kami, itu harapan kami. Dan saya baca kisahnya, ada yang sampai sakit, stroke, ada yang sampai mati, stres. Saudara, ya bisa dibayangkan seperti itu. Susahnya kayak begitu, saudara. Saudara sudah bangun rumah, nyicil, kredit, segala macam, susah payah bangun, tiba-tiba kena gempa roboh rumahnya. Apa enggak stres? Nah, stresnya para murid kira-kira kayak gitu. Stres sekali. Stres sekali. Dan pada saat mereka bercakap-cakap, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera buat kamu. Meskipun Tuhan Yesus ngomong damai, mereka setan. Tuhan Yesus kalau datang mengejutkan, saudara. Amin. Mereka terkejut. Pintu ditutup, jendela sudah dipastikan. Petrus, kamu tadi udah kunci jendela? Sudah. Terus dari mana dia masuk?
Tidak tahu, tiba-tiba muncul damai sejahtera buat kamu. Meskipun omongannya damai tapi ndredeg saudara. Jantung ini pasti berdebar-debar. Mereka takut. Tuhan Yesus datang dengan cara yang mengejutkan. Dan nanti akan dia ulangi. Ingat saudara, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, itu akan mengejutkan, menggegerkan seluruh dunia. Baik gereja maupun orang yang belum percaya. Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, semua mulut pasti tidak ada yang bisa ngomong. Tinggal pertanyaannya, saudara terkejut pada saat melihat Tuhan Yesus datang kedua kali, terkejut dan bahagia, atau terkejut dan ngeri? Hati nurani saudara bisa memberitahu saudara, nasib saudara bagaimana. Bakal ikut diajak atau bakal ditinggal dan menerima hukuman kekal. Hati-hati saudara, Tuhan Yesus mengejutkan. Kasih tahu sebelah kanan kiri saudara, Tuhan Yesus kasih kejutan. Siap-siap. Ya, siap-siap. Kita tidak pernah tahu. Tuhan Yesus pernah berkata juga, sebelum dia datang ada masa aniaya. Ada mungkin daerah-daerah tertentu yang dianiaya dengan hebat. Tapi ada juga daerah-daerah tertentu yang seolah-olah makmur sejahtera luar biasa. Firman Tuhan katakan mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan. Seolah-olah semua normal. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudaraku, persiapkan dirimu. Persiapkan mentalmu saudara. Waktu saudara terima aniaya, saudara siap gak tetap pikul salib? Saudara tetap siap gak pegang Yesus? Tidak akan tinggalkan Yesus. Siapkan mulai sekarang saudara. Jangan kalau sudah pas aniaya itu tiba-tiba datang. Tidak siap saudara. Tiba-tiba kita seperti murid-murid, kita menyangkal Yesus. Kita dulu pernah di sini menyaksikan sebuah film yang ilustrasi bagaimana hidup di negara komunis. Yang pada saat orang-orang persekutuan baca firman memuji Tuhan, tiba-tiba digerebek tentara. Dan pada saat itu tentara sudah langsung ngomong, letakkan Alkitab, ludahi, injak-injak, kalau tidak kamu mati. Dan ternyata banyak orang yang taruh Alkitabnya, injak-injak, bahkan ludahi Alkitab. Padahal sebelumnya berkata, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Dan pada saat ketemu dengan penganiaya langsung tinggalkan Yesus ketika itu juga. Siap? Tidak siap. Sama kayak para murid. Ngomong di depan guru, guru aku siap mati bersama engkau. Tapi tidak dipersiapkan betul saudara mentalnya. Kalau kita tengah-tengah ibadah tiba-tiba digerebek, saudara mau tetap setia sama Tuhan Yesus. Kalau tidak saudara persiapkan mulai saat ini, bisa-bisa saudara tidak siap saudara. Dan juga sebaliknya yang tadi saya katakan. Ada tempat-tempat yang mungkin menerima kemakmuran yang luar biasa. Punya berkat yang melimpah. Saudara siap gak untuk tetap berkata, Yesus nomor 1, harta tidak ada artinya. Saudara siap gak? Kalau saudara gak siap, saudara larut dalam berkat. Saudara menyangka itu berkat Tuhan. Saudara menyangka itu berkat Tuhan, padahal itu ujian dari Tuhan. Jangan saudara melihat kalau orang kaya itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Mungkin saudara berkata, orang itu kok curang ya? Orang itu dapat kekayaan dengan tidak normal.
dia melakukan hal-hal yang jahat, tapi kok kaya, kok masih diberkati Tuhan. Awas saudara. Semua kekayaan, kemakmuran itu cuma ujian dari Tuhan. Bukan ukuran perkenanan Tuhan. Orang di luar sana beribadah supaya Tuhan membuka jalan rezekinya. Kita tidak. Ibadah kita adalah kita berjuang supaya semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan uber berkat. Saudara. Amin. Kita tidak perlu cari cara supaya Tuhan membukakan jalan rezeki kita. Tidak, saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kalau saudara persiapkan mental saudara. Pada saat saudara diberkati banyak. Hati saudara tetap tertuju pada Tuhan. Tidak terikat pada harta duniawi. Amin. Siapkan mentalmu supaya kalau saudara terkejut, terkejutnya yang benar saudara. Amin. Tidak terkejut terus malu. Dan akhirnya kita ngalami kengerian. Kita lanjutkan saudara. Ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini kedua kalinya Tuhan Yesus disebut hantu sama para murid. Yang pertama ingat, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan datang mau menyelamatkan, para murid teriak-teriak, hantu! Dan pada saat ini Tuhan Yesus datang untuk menghapus segala stres mereka, kekalutan mereka. Tuhan Yesus datang, kasih damai sejahtera dan mereka bilang dalam hati kali ini, sungkan. Ada sosoknya soalnya. Hantu ini. Saudaraku, kalau saudara stres, cepat berdoa masuk hadirat Tuhan. Amin. Supaya pada saat Tuhan datang, saudara enggak pikir itu setan. Amin. Saudara tahu ini penolongku yang datang. Nah, kita lanjut saudara. Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Perkataan Tuhan Yesus ini diulang seolah-olah mengingatkan pada saat Tuhan Yesus membuat mujizat dan para murid keheranan. Tuhan Yesus bilang apa? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa hatimu bimbang? Dan Tuhan Yesus berkata sekali lagi, ini aku. Ini aku. Saudara baca ayat 39. 39, saudara baca. Nah, Tuhan Yesus berusaha meyakinkan, lihat raba aku, lihat aku. Ini sentuh dagingku, tulangku. Ada semua. Saudara, Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, pegang aku. Kamu megang aku enggak tembus enggak? Nah, istilahnya gitu, kamu pegang enggak tembus enggak? Ada ini. Terus Tuhan Yesus bilang apa lagi ayat 40? Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ayat 41. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, apakah kau punya makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Saya masih ingat waktu masih kecil. Kebetulan kalau Imlek, masih ada emak saya dulu awal-awal, mesti ada sembayangan buat leluhur ya, buat engkong saya yang sudah meninggal. Lalu di situ dikasih ada makanan, buah-buahan, apel, jeruk ditata di depannya foto itu. Terus saya tanya, itu apa? Anak kecil, itu makanan buat yang sudah meninggal.
Ya, namanya anak kecil, saudara. Penasaran gimana caranya arwah orang mati makan apel. Pengen tahu, saudara. Pengen tahu sekali saya. Bikin makanan segitu banyak, saya pikiran gimana caranya arwah itu menghabiskan makanan segitu banyak. Cuma sayangnya pintu ditutup, saya nggak boleh lihat. Begitu pintu dibuka, yang jadi pusat perhatian saya lihat, sudah habis belum? Ternyata apelnya utuh, saudara. Jeruknya utuh, krowok aja enggak. Maaf saudara, ada yang belum ngerti krowok? Kalau saudara pengen tahu artinya krowok, saudara kasih apel ke saya. Nanti saya buat krowok. Disajikan utuh. Dan rupanya pengertian ini juga sama di Israel sana. Arwah gak bisa makan apa-apa. Nah Yesus dikasih ikan, habis saudara. Ini bukan masalah Tuhan Yesus geragas apa enggak ya. Bukan masalah Tuhan Yesus rakus atau enggak. Ini Tuhan Yesus membuktikan, aku hidup. Amin. Aku hidup. Dan ini cerita bukan cerita dongeng. Ini ditulis sama saksi matanya. Saksi matanya Yohanes, dia tulis kitab ini. Kita lanjutkan. Ayat 44. Mari baca sama-sama. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Saudaraku, suatu saat Tuhan Yesus akan mengucapkan hal yang sama lagi. Inilah perkataanku yang telah aku katakan pada saat kamu masih hidup di dunia. Kapan Tuhan Yesus akan mengucapkan itu? Pada saat kita meninggal dunia atau pada saat Tuhan Yesus datang kedua? Tuhan Yesus akan mengucapkan hal yang sama tapi isinya beda. Isinya adalah upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Berarti tinggal pertanyaannya kita di mana, saudara? Kalau orang yang masuk di dalam maut, ya Tuhan Yesus akan berkata hal yang sama. Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Bukankah sudah tertulis di dalam Alkitab? Kenapa kamu tidak baca? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak bertobat? Dan kepada orang-orang yang menang, janji-janji Tuhan yang ditulis di kitab Wahyu. Barang siapa menang, ia akan menerima ada buah dari pohon kehidupan, ada jubah yang baru, ada mahkota kehidupan. Itu akan dikatakan Tuhan Yesus, lihatlah semua yang aku katakan tidak ada yang bohong, semuanya benar. Saya wanti-wanti sama saudara, mumpung saudara masih hidup, perhatikan betul firman Tuhan. Perhatikan betul. Jangan seperti para murid. Para murid sudah dikasih tahu anak manusia akan diserahkan pada imam-imam. Dia akan mati, disalibkan. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu blank semua, saudara. Tidak ada di dalam pikirannya mereka. Yang mereka tahu Tuhan Yesusnya mati. Saudaraku, firman Tuhan ya dan amin. Suatu saat semua akan dijabarkan semua. Dan pada saat itu kita tidak bisa mengelak. Kalau kita salah, kesalahan kita sudah terbaca semua pada saat firman Tuhan semua dipampangkan. Pada hari penghakiman itu.
Begitu pula kalau saudara menang, alasan saudara menang semua dijabarkan. Dan saya berharap saudara adalah orang-orang yang menang, bukan kalah. Kasih semangat kiri kanan saudara, menang, ojo kalah. Nah, amin saudara, harus menang. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita harus senantiasa minta saudara, bisa ngerti kitab suci. Apa artinya saudara baca enggak ngerti apa-apa? Saudara jadi Kristen mungkin sudah tahunan, sudah puluhan tahun, mungkin saudara Kristen sejak kecil, sejak bayi saudara diserahkan di depan sini. Tapi kalau saudara tidak memohon pengertian dari Roh Kudus, saudara jadi Kristen tapi duniawi. Kristen yang tidak ada bedanya dengan orang dunia. Saudara harus ngerti firman Tuhan. Amin. Amin. Saya mengajak kita hening sejenak, kita mohon sama Tuhan. Tuhan, saudara berdoa, selalu bukalah pikiranku supaya aku mengerti setiap firman-Mu. Mari saudara katakan itu di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Saudara yang rindu sungguh-sungguh dengan mengerti firman Tuhan. Yang ingin melakukan firman Tuhan, saudara minta saat ini. Tuhan, buka pengertianku. Buka pengertianku. Jelaskan segala firman-Mu buat aku supaya aku melakukan. Aku hamba-Mu. Jadilah padaku menurut segala perkataan-Mu Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Tuhan akan memuaskan saudara dengan segala pengertian-pengertian. Dan pada saat saudara mengerti firman Tuhan, saudara akan merasa bersuka cita. Tinggal selanjutnya saudara lakukan apa enggak? Yang repot kalau saudara ngerti tapi tidak melakukan. Bahaya saudara. Kita lanjutkan saudara. Ayat 46. Katanya kepada mereka ada tertulis begini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini inti kekristenan, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan para murid bikin agama baru, sebarkan agama baru, tidak. Yang dia beritakan sederhana, tobato. Ya, bertobatlah supaya kamu terima pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini inti kekristenan saudara. Tuhan memberi perintah kepada saudara untuk memberitahu orang-orang di sekelilingmu, anak-anakmu, saudaramu, orang tuamu, kerabatmu, sahabatmu. Beritakan berita yang ini. Bertobat supaya kamu terima pengampunan dosa. Bertobat dan kamu terima pengampunan dosa. Ini yang harus diberitakan. Tuhan Yesus berkata, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Para murid saksi, mereka tahu bagaimana Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit. Itu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara saksi atau bukan? Tetap saksi, ya kan? Tetap saksi. Lah bagaimana kita bersaksi? Saudara harus punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Bagaimana saudara bertobat? Itu yang saudara saksikan. Bagaimana saudara menerima Tuhan Yesus, saudara saksikan. Bagaimana saudara mengalami Tuhan Yesus yang real, nyata, itu yang saudara saksikan.
Saudara katakan, aku bertobat. Aku Kristen sejak lahir. Aku hidup di dalam dosa. Aku stres. Aku tahu upah dosa maut. Bagaimana dengan kamu? Kamu tidak punya dosa? Jawabannya pasti aku juga punya dosa. Orang berdosa pasti dihukum. Semua agama mengatakan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mengampuni dosa. Itu yang saudara harus saksikan. Saudara harus saksikan. Para murid waktu dikasih tahu gini ya pelengah-pelengu saudara, bengong. Saksi, mulai cerita dari mana, ngomong apa. Kalau pada saat itu mereka bersaksi pasti belum bisa. Kenapa? Mungkin yang mereka saksikan cuma gini, mereka teriak-teriak di luar, mereka katakan, hei imam-imam kepala, lihat guru kami yang kau salibkan sekarang hidup. Mana dia? Ada di rumah. Ketika mereka ajak imam-imam kepala ke rumah, Tuhan Yesus hilang. Mungkin mereka bengong, masih belum ngerti gimana caranya bersaksi. Caranya adalah ayat 49. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara sudah tahu itu apa? Kasih tahu. Saudara. Apa itu saudara? Roh Kudus. Kita melihat pada saat para murid menerima Roh Kudus, mereka baru benar-benar terbuka semua dan mereka tahu harus ngomong apa. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, wujud fisiknya tidak bisa kelihatan di Yerusalem. Tapi mereka justru berani bersaksi. Mereka bersaksi bahwa Yesus yang telah kamu bunuh, dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan siapapun yang bertobat dan menerima dia sebagai juru selamat akan menerima pengampunan dosa. Mereka dengan berani karena mereka menerima Roh Kudus. Saudara kalau mau bersaksi, saudara rindu bersaksi, saudara harus punya waktu di hadapan Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Pak, masalahnya ya Pak, saya enggak tergerak sama sekali itu untuk bersaksi. Firman Tuhan berkata, orang yang sedikit diampuni akan sedikit berbuat kasih. Tetapi orang yang banyak diampuni, dia akan banyak berbuat kasih. Kalau buat saudara, penderitaan Yesus, kematian Yesus tidak ada artinya, saudara juga tidak akan melakukan apa-apa buat Tuhan Yesus. Tapi kalau buat saudara, penderitaan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu sangat berarti buat saudara. Saudara akan melakukan apapun juga buat Tuhan Yesus. Bahkan saudara akan serahkan nyawa buat Tuhan Yesus. Betul enggak saudara? Sekarang pertanyaan gampang aja. Buat saudara, Yesus ada artinya enggak? Saya percaya buat kita, Yesus terlalu berarti. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Saudara bisa ucapkan itu? Terlalu sungguh mahal buat saudara. Saudara melihat kasih Tuhan dalam hidup saudara. Yang belum melihat kasih Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan bukakan mataku, bukakan hatiku. Supaya hatiku tidak dingin terhadap Tuhan. Supaya aku punya hati yang mengasihi Tuhan. Izinkan aku merasakan kasih-Mu.
pengorbanan-Mu. Tuhan, aku ingin merasakan kasih. Buat saudara-saudara yang sungguh-sungguh ingin, dikatakan dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita Kau gantikan. menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terlalu besar Mari rasakan kasih Bapa. Bapa, Rasakan kasih yang berkorban untuk saudara dan saya. berikan bagiku. Sungguh darah yang mahal untuk membeli dirimu dan diriku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
bersyukur Tuhan. Demi keselamatan kami, Engkau telah mati menyerahkan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan selalu merasakan kebesaran kasih-Mu. Kami akan selalu menghargai kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan bersama. Yesus, 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 sungguh Kau berarti bagiku. Berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sekali lagi saudara resapi, saudara katakan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kaulah segalanya bagi kami. Maka biarlah hari-hari kami boleh berjuang untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami merespon akan firman-Mu. Biarlah sungguh kami menjadi orang-orang yang menyukacitakan hatinya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala keraguan, tapi biarlah kami makin mantap di dalam Engkau. Dan kami berjuang untuk hidup menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus hari ini dipimpin oleh Bapak Gembala, Pendeta Yohanes Haryono. Ya, haleluya. Saudaraku, sebelum kita masuk pada sakramen, saya ingin menjelaskan tentang apa itu perjamuan kudus. Supaya bagi kita semuanya jelas. Yang pertama, kita melihat Tuhan Yesus mengambil roti. Diucapnya syukur, lalu pecah-pecahkannya, diberikan pada para murid dan berkata,
inilah tubuhku. Dia bilang roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ya. Roti itu adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Lalu setelah makan, dia mengambil cawan anggur, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru. Yang lama apa? Yang lama adalah hukum Taurat, di mana kita harus bisa melakukan 100%. Kalau tidak selamat. Jadi puji Tuhan. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata, inilah perjanjian baru yang dibenterkan dengan darahku. Bersyukurlah. Maka itu perjamuan kudus ini boleh diikuti hanya oleh mereka yang percaya dan sudah dibaptis. Itu syarat putra. Kalau belum dibaptis jangan ikut. Sungguh, marilah kita menyanyikan Amazing Grace, anugerah besar. Mari siapkan rotimu.
mengucap syukur. Pada berdiri, sembah Dia. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sungguh, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, maka inilah tubuh Yesus, makanlah. Siapkan anggurmu, angkat tinggi, muliakan diri Dia, muliakan Dia. Terima kasih Bapak, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minum. Minumlah Tuhan, saudaraku. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Kami memiliki Tuhan Yesus yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami, kiranya Engkau terima dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Sungguh jangan pernah meragukan Tuhan Yesus. Langkah
Dialah satu-satunya di dalam hidup kita, amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bersama pada hari ini kami juga rindu berdoa memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu sampai hari ini. Mari saya persilakan berdiri, termasuk bagi Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan, baik yang di sini maupun juga yang di rumah-rumah. Selamat ulang tahun. Sudah memelihara setiap saudara-saudari kami yang hari ini sepanjang minggu ini berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang setia. Amen. Engkau akan selalu menyertai hidup setiap saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita. Engkau senantiasa menyertai setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan akan tercurah lebih lagi bagi saudara-saudari kami. Amen. Kami rindu Tuhan, biarlah penyertaan-Mu yang sempurna boleh dinikmati, boleh dirasakan oleh setiap saudara-saudari kami. Dan kami percaya Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber segalanya akan selalu menyertai saudara-saudari kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Pengumuman yang akan saya sampaikan pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama, sebagaimana kita sudah dengar firman Tuhan hari ini, kami mendorong semua Bapak Ibu untuk ikut di dalam Bible Study. Bagaimana saudara bisa ingat firman Tuhan kalau saudara tidak pernah belajar. Karena itu sekali lagi saya secara khusus mendorong, ayo kita belajar sama-sama ya, belajar firman Tuhan setiap hari Kamis pukul 19.00. Bagi yang belum masuk di grup WhatsApp Bible Study, silakan minta sama Kak Rida untuk dimasukkan di dalamnya. Baik, lalu yang kedua, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, di tempat ini akan ada doa bersama dengan teman-teman kita dari Jaringan Doa Nasional. Karena itu seluruh jemaat diundang untuk hadir pada pukul 19.00 atau jam 7 malam. Mari bersama-sama ya kita ikut di dalam doa ini. Penting untuk kita bersama-sama sepakat untuk berdoa. Ya, dua itu saja pengumumannya. Dan selanjutnya saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan semuanya, termasuk waktuku juga buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh terima berkat Tuhan.
kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang bangkit dan Roh Kudusnya menyertai saudara hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Air hidup yang kekal akan terus mengalir melalui hidup kita. Air hidup yang kekal terus mengalir. Air hidup yang kekal berkelimpahan. Air hidup mengalir kemana-mana. Yang menerima kan dibebaskan. Sekali lagi katakan, air hidup yang kekal terus mengalir. Terus mengalir. Air hidup yang kekal berkelimpahan. Air hidup mengalir kemana-mana. Yang menerima kan dibebaskan. Yang menerima kan dibebaskan. Yang menerima kan dibebaskan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.